Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Alfrida Yamanov. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan kewirausahaan dengan membahas berkaitan dengan materi yang ada di dalam proposal usaha. Saya berharap bahwa mahasiswa saya yang mengontrak mata kuliah pendidikan kewirausahaan dapat menyaksikan video ini dengan baik, dan saya berharap juga bahwa telah mengikuti video sebelumnya berkaitan dengan Q&A kewirausahaan, di mana saya telah menjawab 19 pertanyaan ya, dan itu sangat penting sebagai dasar untuk masuk ke materi ini. Baik, saya telah memberikan tugas kelompok pada awal pertemuan ya, dan memang belum maksimal ya praktek bisnis yang dilakukan dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Tetapi saya berharap bahwa tiap kelompok dapat berdiskusi kemudian mengumpulkan hasil tugas kelompok ya kepada saya ya. Informasinya akan segera saya sampaikan melalui WA Group yang telah dibuat. Baik, kita ikuti materi berikutnya. Rencana bisnis. Ya, rencana bisnis ini sangat penting ya bagi usaha yang masih kecil ya. Pemiliknya perlu membuat rencana bisnis ya supaya punya target-target capaian dalam waktu jangka pendek, menengah maupun panjang ya. Jadi bisa merencanakan kira-kira apa yang dibuat, kemudian bagaimana menghasilkan produknya, bagaimana pasarnya, bagaimana menjualnya, bagaimana promosinya, dijual dengan cara apa. Ya, itu hal-hal mendasar yang terdapat dalam sebuah rencana bisnis. Nah, dalam perkembangannya, sebuah usaha akan berkembang menjadi besar sehingga menjadi begitu kompleks ya. Untuk itulah rencana bisnis ini perlu dibuat. Nah, rencana bisnis ini untuk kepentingan pihak internal ya sendiri, kemudian untuk pihak eksternal. Nah, kepada pihak eksternal diberikan itu yaitu pihak investor dan pihak perbankan, diberikan oleh pihak internal ya atau pengusaha ya. Ketiga, membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan usaha yang sedang berjalan. Nah, dari rencana bisnis ini berupa outputnya yaitu berupa proposal usaha, itu akan dinilai ya oleh investor atau pihak perbankan apakah layak untuk didanai atau tidak. Untuk itu maka rencana bisnis ini perlu dipikirkan secara matang ya, dan dibuat secara baik juga ya. Oke. Di dalam rencana bisnis itu ada ringkasan eksekutif, kemudian ada konsep bisnis, gambaran pasar, pesaing dan kondisi persaingan, organisasi dan manajemen, rencana keuangan dan juga lampiran. Iya, ringkasan eksekutif berisi konsep bisnis apa yang akan dibangun. Ya, konsep bisnisnya maksudnya usaha ini berkonsep apa gitu ya. Usaha ini mau usaha konstruksi kah, usaha kuliner kah, gitu ya. Kemudian misi perusahaan untuk mencapai target-target yang ingin dicapai ya. Kemudian produk atau jasa apa yang ditawarkan atau dihasilkan. Kemudian diceritakan pula di dalam ringkasan eksekutif ini tentang persaingan yang ada. Apakah persaingannya ketat atau tidak? Apakah berapa jumlah pesaing yang ada gitu. Oke, kemudian target dan ukuran pasar. Target yang ingin target pasar yang ingin
capai itu lingkupnya di mana? Apakah lingkupnya misalnya mulai dari distrik ya, distrik, kemudian meluas lagi kabupaten misalnya atau kota secara keseluruhan dan provinsi misalnya. Target mulai dari kecil sampai yang besar. Kemudian ukuran pasarnya apakah luas atau besar atau tidak gitu ya. Kemudian strategi pemasaran apa yang akan digunakan. Kemudian juga tim manajemen. Ya, dalam perkembangannya kan kalau usaha yang masih kecil, usaha masih dikelola oleh pemilik ya, dia bisa merangkap menjadi pimpinan, kemudian merangkap menjadi pengelola keuangan, kemudian dia juga membuat dan bahkan dia yang memasar. Tapi dalam perkembangannya sudah semakin berkembang, dibutuhkan pembagian tugas ya di dalam sebuah organisasi sehingga berjalan lebih efektif dan juga efisien. Iya, di dalam konsep bisnis itu ada identitas perusahaan ya, nama ya, logo dan lain sebagainya, kemudian visi dan misi yang sudah direncanakan ya, visi misi jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Kemudian gambaran produk yang dihasilkan ya, menjelaskan secara detail produk apa yang dihasilkan, spesifikasinya bagaimana, keunggulannya apa gitu. Kemudian perkembangan terkini maksudnya saat ini produk yang dihasilkan itu posisinya di mana gitu. Dengan pesaing-pesaing lainnya, apakah terjadi prospek yang baik ya, tingkat penjualannya meningkat. Kemudian status hukum dari perusahaan ini sangat penting ya, berkaitan dengan surat izin usaha dan lain sebagainya. Kepemilikannya apakah milik sendiri ataukah milik bersama. Itu nanti dijelaskan di dalam rencana bisnis. Ya, kemudian gambaran pasar, pesaing dan visi persaingan ya. Di sini ada tren pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran pertumbuhan dan tren pasar, peluang untuk pemain baru yang inovatif, perubahan perilaku, dalam hal ini perubahan perilaku konsumen. Kemudian pesaing yang dihadapi, potensi pesaing, posisi dalam persaingan. Yang ini kan sebelumnya sudah ditentukan oleh perusahaan atau usaha bahwa target apa yang ingin, segmen pasar mana yang ingin dilayani ya. Apakah segmen anak-anak, remaja, orang tua ya. Contohnya misalnya kalau keripik pisang ya tentu saja dari berbagai umur ya bisa menjadi target pasar. Ya. Kemudian gambaran pasarnya, apakah pasar sasaran kita ini misalnya khususnya untuk keripik pisang itu sudah terlayani semua atau tidak. Misalnya ketika kita menganalisis pasar, misalnya ada 3 perusahaan ya. 3 perusahaan tersebut telah menguasai 60%. Kemudian ada sisa 40% belum dilayani oleh pesaing lainnya ya. Nah, kita bisa masuk di situ dan kita bisa seorang pengusaha bisa menceritakan dalam ini bahwa dia telah menguasai misalnya 5% pangsa pasar itu ya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa target berikutnya itu tahun ke depan itu akan ingin supaya target pasarnya itu bertambah meningkat menjadi misalnya 20% gitu ya. Oke, kemudian dijelaskan juga bahwa hal capaian itu bisa terjadi karena melihat misalnya tren penjualan dari perusahaan ya, laporan keuangan bahwa terjadi peningkatan dalam misalnya 3 bulan terakhir atau 1 semester. Ya, kemudian juga harus memetakan pesaing. Pesaing kita itu dia kelebihannya apa, kelemahannya apa. Dengan kita juga kelebihan dan kelemahan kita apa. Ya. Jadi itu dibuat peta. Kemudian sehingga dengan demikian akan diketahui strategi apa yang akan digunakan untuk bisa bertahan atau menghadapi pesaing. Nah, kemudian lihat juga bahwa tentang perubahan perilaku konsumen yang selalu saja berubah. Kita lihat di materi saya sebelumnya yang Q&A itu bahwa pemilik McDonald itu melakukan banyak inovasi ya, melihat perubahan perilaku
konsumennya ya. Bagaimana mereka membuat usaha pertunjukan teater, tapi masyarakat Amerika pada saat itu lebih cenderung untuk menonton TV di rumah ya. Kemudian mereka mengalihkan usaha ke usaha yang baru ya, dengan makanan siap saji karena melihat bahwa ada peluang baru ya. Jadi pandai-pandai juga untuk melihat perilaku konsumen ya. Misalnya contoh yang konkret itu, misalnya untuk usaha keripik tadi itu, misalnya awalnya hanya dibuat original dan asin misalnya. Dalam perkembangannya masyarakat konsumen ingin produk yang misalnya ditambah dengan rasa keju dan lain sebagainya. Oke, kemudian di strategi pemasaran ya. Ya, ini ada bauran pemasaran. Tentu saja yang STP ini dulu ya. Kita telah menentukan segmen pasar kita, kemudian target ya, kemudian memposisikan diri ya. Misalnya kita memposisikan diri untuk produk yang kita hasilkan ini, misalnya keripik pisang yang tanpa bahan pengawet misalnya ya. Jadi ketika orang mencari produk yang sehat ya, mereka akan mencari produk yang kita hasilkan, yang dihasilkan misalnya ya. Nah, untuk itu perlu tadi disebutkan itu ada nama merek dari produk yang dihasilkan. Iya, kemudian strategi pemasarannya ya, produknya apa ya, harganya bagaimana, disesuaikan dengan segmen. Kalau misalnya segmennya menengah ke bawah, berarti harganya perlu dipertimbangkan dan harganya yang terjangkau. Ya, kemudian promosinya mau melalui apa, mau media sosial kah, atau mau melalui RRI atau media televisi ya, atau melalui selebaran saja bisa. Jadi ditentukan dengan budget, ditentukan dengan segmen pasarnya bagaimana gitu. Situasi dan kondisi di mana usaha dijalankan. Kemudian tim manajemen, iya tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi personil di posisi kunci, ada bagian keuangan, kemudian bagian produksi, bagian pemasaran, kemudian karyawan atau pegawai yang membantu ya. Kemudian struktur organisasi, tentu saja semakin besar usahanya, struktur organisasinya semakin kompleks. Berbeda ketika usahanya masih kecil. Ya, rencana keuangan ada biaya modal yang diperlukan, proyeksi pendapatan atau penjualan, proyeksi aliran kas, kemudian kinerja keuangan yang ditargetkan ya. Data ini menjadi sangat penting ya bagi investor atau pihak perbankan. Untuk itu maka perlu untuk membuat rencana keuangan dengan baik. Ya, hal-hal yang telah disusun tadi berupa rencana bisnis ya, itu outputnya berupa sebuah proposal ya, sebuah proposal bisnis atau proposal usaha. Nah, di dalam proposal usaha itu ada latar belakang, kemudian analisis SWOT ya, rencana usaha, analisis pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, analisis operasional dan analisis keuangan. Atau yang tadi rencana keuangan itu ya. Kita akan manfaat usaha, contohnya misalnya usaha roti bakar ya. Di latar belakang dijelaskan tentang secara umum ya, secara umum tentang usaha kuliner roti bakar ya, secara umum, kemudian nasional, kemudian di Papua dan lingkup di wilayah mana, misalnya berada di wilayah Kota Raja ya. Ini kita bahas situasi di sana, bahwa misalnya belum banyak pesaing ya, kita melakukan usaha di sana dan kita saat ini sudah mulai berkembang misalnya ya. Kemudian manfaat usahanya ya tentu saja bukan untuk pengusaha sendiri ya, tetapi untuk lingkungan dan masyarakat ya. Misalnya masyarakat terlayani dari sisi kebutuhan kuliner ya, kebutuhan makanan pada saat pagi hari misalnya untuk roti, ataupun kebutuhan untuk sore hari, dan masyarakat
sekitar dapat dilayani dengan baik, dan pada perkembangannya misalnya ada tambahan tenaga kerja ya, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat juga. Ya, rumusan masalah disampaikan bagaimana mengembangkan usaha yang sudah ada, kebutuhan dananya bagaimana ya, kemudian strategi pemasarannya bagaimana. Kemudian menjelaskan profil organisasi, nama perusahaan, pemiliknya, alamat ya, dijelaskan. Kemudian kalau sudah punya izin usaha, dijelaskan izin usahanya. Kemudian usaha ini bergerak di bidang apa? Kalau tadi kita bahas tentang roti bakar misalnya, berarti kuliner ya, bidang kuliner. Nah, kemudian profil organisasi. Nah, berdiri tahun berapa, kemudian struktur organisasinya bisa dijelaskan situ. Visi, misi, dan tujuan. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kemudian dijelaskan produk dari perusahaan ya, produk yang biasanya roti bakar ya, dijelaskan roti ini dibuat dengan bahan baku apa saja, memiliki keistimewaan apa ya. Contohnya misalnya produk yang dihasilkan itu kelebihannya atau keunggulannya adalah misalnya roti tersebut tidak menggunakan bahan pengawet. Nah, itu menjadi keunggulan tersendiri. Nah, kemudian pada bagian B adalah analisis SWOT ya, di faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya, nanti bisa dipetakan kelebihannya apa, kurangannya apa, kemudian perlu ada peluang apa, dan juga tantangan yang akan dihadapi. Kemudian dijelaskan di rencana usaha ya. Di rencana usaha ini apa yang dilakukan berkaitan dengan usaha ya. Iya. Di sini ada rencana usaha untuk kedepannya, jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kemudian analisis pasar dan pemasarannya. Ya, target pasar yang ingin dilayani itu apa ya? Kalau misalnya tadi di Kota Raja berarti ingin melayani masyarakat di sekitar wilayah Kota Raja. Nah, kemudian kita juga melihat pesaing di situ ada atau tidak ya. Kalau ada diceritakan perbedaan usaha dengan pesaing apa, ini sama-sama menjual roti bakar tetapi ada kelebihan dan kelemahan bisa dikemukakan. Kemudian sasaran pembeli ya bisa dijelaskan juga di sini. Segmen pasarnya apa, misalnya segmen pasar ini adalah misalnya untuk mahasiswa, berarti berkaitan juga nanti dengan harga ya. Dengan mahasiswa kah atau kelompok rumah tangga, nanti bisa dijelaskan di situ. Kemudian strategi pemasarannya ingin digunakan apa ya? Mungkin kalau skalanya masih kecil atau menengah ya bisa menggunakan media sosial ya. Kemudian brosur ya bisa digunakan. Kemudian bagian analisis operasional lebih ke bagaimana rencana produksi ya, rencana produksinya bagaimana, untuk pengembangan produk ke depannya bagaimana, desain produknya ya, bentuk produk, pengawasan kualitas tempat usahanya ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal ini adalah tenaga kerja ya, kemudian distributor kalau ada ya. Kemudian analisis keuangan membahas tentang modal yang diperlukan ya, kemudian modal yang diperlukan untuk menghasilkan produk ya. Kemudian menjelaskan juga tentang bagaimana prospek kedepannya, terutama untuk pengembalian modal ya.
pengembalian modal yang telah digunakan dan disesuaikan dengan rencana jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ya, dijelaskan semua di situ. Baik, demikian beberapa hal yang bisa disampaikan ya dalam membuat proposal usaha yang dimulai dari perencanaan bisnis ya, atau rencana bisnis. Nah, sumber materi dari yang saya ambil untuk pembahasan kali ini adalah 2 buku ya. Yang pertama, Renal Kasali dan kawan-kawan 2010, modul kewirausahaan untuk program S1 ya, dikeluarkan oleh Bank Kerjasama Bank Mandiri dan Rumah Perubahan Bekasi. Kemudian Mesakik dan kawan-kawan 2016, kewirausahaan teori dan aplikasi, terbitkan oleh PB Press Bogor. Ya, 2 buku tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon saya didukung dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.